Jadi saya masuk, ada banyak tamu, Kok mohon maaf ya Gus. Nah, ini istilahnya saya masih nggak tahu lah tata krama itu. Ya, tata krama pondok nggak tahu waktu itu. Jadi orang mau keluar, orang datang salaman. Mau keluar sampai mungkruk-mungkruk. Hati saya itu bilang waktu itu, "Boh, kok koyok rojo." Mohon maaf nggih Gus. Mohon maaf nggih, Romo Yai nggih. Kok koyok rojo ae kari anune. Hati saya bilang gitu. Terus Kiai itu langsung bilang waktu itu, padahal saya dalam hati kan waktu itu. Jadi Kiai langsung bilang, "Boh, geliaten nah gitu." Keras hatinya kan nggih bahasa Indonesianya nggih. Bilang gitu. Langsung. Lah Pak Rifai kan paham bahasa Madura. Saya kan belum tahu Madura waktu itu. Ya langsung ketawa kecil lah waktu itu Pak Rifai. Langsung terbaca hatinya sampai dengan Mizaki pada waktu itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Arafah Official. Kali ini kita akan mengobrol dengan salah satu alumni yang datangnya dari negeri jauh. Itu ibaratnya Malang, Tumpang, dekat dengan Gunung Bromo di sana. Dan beliaunya ini hijrah lagi ke Jember, menikah dengan wanita Jember, juga menjadi penjaga Gunung Argopuro, yaitu Panti. Beliau adalah Cak Bambang Adiono serta memiliki usaha yaitu Kates. Kalau saya menyebut Juragan Kates. Langsung saja kita akan menyapa-nyapa beliau dan menanya-nanya beliau. Assalamualaikum Cak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sampean? Saya Gus, alhamdulillah. Begini Cak, terkait awal mulanya Cak Bambang itu bisa sampai ke Al-Qadiri perjalanannya, itu bagaimana dan gimana kejadiannya Cak? Awalnya gini Gus, untuk ke pondok sebenarnya itu tidak didasari dengan niat. Jadi dulu saya masih kecil waktu SMP itu sering bantu orang tua ke pasar jualan sayur. Setelah itu lulus SMP agak meler Gus, nakal. Beling. Iya, nakal. Jadi suka minum. Jadi tiap hari minum memang saya. Minum, judi. Lah setelah itu kan sering kalau masih anak kecil lah katakan, itu pas gerombolan, tawuran gitu. Nah waktu itu saya juga pernah sampai di bacok orang itu, hampir mati saya itu masuk rumah sakit. Setelah itu karena saya katakan tidak bisa dinasihati, akhirnya sama paman saya itu kan kenal sama Romo Yai Muzaki ini mulai dari Pondok Selatan, mulai dari mbah dulu. Jadi mbahnya paman itu dulu dagang sayur di Pasar Tanjung, Jember. Jadi sering sowan ke Romo Yai di Pondok Selatan Mas Yan. Lah akhirnya nyambung ke anaknya mbahnya paman ini. Jadi paman saya, paman saya yang teruskan sering ke sana. Akhirnya katakan saya itu dibohongi lah Gus, kasarannya dihapus. Karena saya sering yang nakal tadi itu. Ayo ikut saya. Awakmu, bahasa Indonesianya, kamu kalau pingin kebal ikut saya. Jadi kesini ini bukan mondok, bukan. Jadi ayo ikut saya. Di sana setelah pulang dari sana nanti kamu bisa kebal gitu. Dan saya enggak dihapusi memang wanita. Iya, dihapusi. Terus. Jadi sampai di sini ternyata masuk pondok pesantren. Kaget sama ini. Ya kaget Gus. Wong saya itu istilahnya jangankan ke kiai. Kiai kayak di rumah, kiai langgaran itu saya enggak kenal dulu di rumah itu gitu loh. Jadi akhirnya masuk sini, lah paman itu di sini yang kenal kan ke Pak Den Jin itu ya. Terus sama Pak Rifai. Lah akhirnya masuk ke sini pun ketemunya itu waktu itu pertama kali ketemu sama Pak Den sama Pak Rifai di Pengurus Putra waktu itu. Akhirnya saya dititipkan, disuruh tinggal nginep di sana. Nginep dulu di sini.
saya mau keluar dulu. Lah keluar ternyata ditinggal pulang saya itu, Bos. Dibohongi lagi berarti. Iya. Terus. Pas ditinggal pulang sampai 3 hari 3 malam, bingung saya, Bos. Pikir saya bingung. Tapi saya pegang uang waktu itu. Ada berapa lah, lebih kalau 1 juta waktu itu. Pikiran saya sudah, ini kalau nanti malam saya ndak ada yang datang, saya ndak ada nomor telepon waktu itu, Bos. Kalau ndak ada yang datang, besok pagi saya mau ke Bali, gitu saya, Bos. Padahal di Bali pun saya belum tahu mau kemana. Cuman ada anak daerah rumah saya itu kerja di Bali gitu loh. Jadi pengen saya cari gitu, rencana saya. Ternyata jam 2 malam datang rombongan. Ya paman, terus orang tua sama saudara-saudara itu datang ke pondok. Oh, ke pondok. Akhirnya waktu itu saya diajak ke Romo Yai. Terus kesan pertama kali ketika melihat Kiai Romo Yai Mizaki, bagaimana perasaan sampean? Kesan pertama kali berjumpa dengan beliau. Waktu itu saya malah bingung. Saya masuk, terus yang ikut nganter itu Pak Rifai waktu itu. Jadi saya masuk, ada banyak tamu. Kok mohon maaf ya, Gus. Nah, ini istilahnya saya masih nggak tahu lah tata krama itu. Ya, tata krama pondok nggak tahu waktu itu. Jadi orang mau keluar, orang datang salaman. Mau keluar sampai mungkruk-mungkruk. Hati saya itu bilang waktu itu, "Poh, kok koyok rojo." Mohon maaf nggih, Gus. Mohon maaf nggih, Romo Yai nggih. Kok koyok rojo ae kari anune. Hati saya bilang gitu. Terus Kiai itu langsung bilang waktu itu, padahal saya dalam hati kan waktu itu. Jadi Kiai langsung bilang, "Poh, geliaten gitu." Keras hatinya kan nggih bahasa Indonesianya nggih. Bilang gitu. Langsung. Lah Pak Rifai kan paham bahasa Madura. Saya kan belum tahu Madura waktu itu. Ya langsung ketawa kecil lah waktu itu Pak Rifai. Langsung terbaca hatinya sampean dengan Mizaki pada waktu itu. Iya. Terus akhirnya duduk setelah saya salaman, diomongi, suruh ya menetap tetap di kamarnya Pak Din itu waktu itu. Itu pas mau saya, hati saya pun juga mau, bukan sekedar bukan sekedar mulut, tapi hati saya juga mau disuruh tinggal di sana itu mau. Cuman yang lainnya aktivitas sampai beberapa bulan itu, lainnya itu kan ngaji, sholat. Saya enggak, Gus. Jadi sampai ada keamanan datang waktu itu, saya disuruh ke masjid. Saya enggak mau. Ya tetap saya enggak mau diapapun enggak mau gitu. Jadi enggak ada sanksi. Mau disanksi silahkan kalau berani gitu saya waktu itu. Tapi enggak sampai disanksi. Termasuk waktu itu masih mufid keamanannya waktu itu. Jadi ada kalau kurang lebih 3 bulan ada di pondok tapi tidak pernah sholat, ya saya gitu waktu itu. Terlalu beling kan. Enggak pernah. Terus akhirnya kan sering dengar yaitu majelis taklim kan malam Rabu sama malam Minggu waktu itu. Saya dengar dari kamar itu kok hati itu kok adem gitu loh, Gus. Akhirnya pingin ke masjid saya. Cuman setelah sholat, habis sholat kan Yasin. Nah, setelah Yasin itu saya baru naik, bukan ikut sholat. Terus. Akhirnya parah ini. Terus gimana ya? Ya itu kenyataannya. Iya, terus parah ini. Akhirnya saya naik ke masjid. Jadi tiap malam Rabu sama malam Minggu mesti naik. Tapi tetap masih kalau 1 bulan lebih mungkin sekitar 2 bulanan mungkin naik, tapi tidak ikut sholat naik. Cuma seneng dengarkan dawuh-dawuhnya Kiai itu, saya seneng waktu itu. Seneng. Adem lah. Nah, akhirnya lama-lama jadi tidak disuruh kamu harus sholat atau ayo cepat kamu sholat, tidak ada. Yang nyuruh saya pun bahkan Romo Yai pun tidak pernah gitu.
Nah, akhirnya ya naik sendiri ya, pingin sholat tuh ya pingin sendiri gitu. Akhirnya ikut sholat. Nah, setelah agak lama itu ikut sholat. Tergerak sendiri ya? Tergerak sendiri. Nah, ikut sholat. Nah, saya bingung bacaannya, Gus. Ya pernah dulu belajar waktu di sekolah pernah kan belajar. Tak inget-inget gitu. Pernah merasakan dan akhirnya mengulangi lagi. Tapi banyak yang lupa. Yang penting ikut dulu gitu saya. Ikut lama-lama ingat, perlahan ingat. Nggak mempelajari karena saya juga nggak ikut ngaji kan waktu itu. Nggak ikut diniyah apa nggak ikut. Terus setelah itu mencoba ikut waktu setelah sholat maghrib kan ngaji Yasin. Kalau malam Jumat kan 3 kali. Nah, saya itu baca 1 kali belum selesai, yang 3 kali udah selesai waktu itu. Lanyak lah, Cak. Kan kurang lanyak lah. Iya. Terus ini lagi, Cak. Saking pinter itu kan. Pinter melerit. Terus hanya gimana, Cak? Terus gini lagi, Cak. Nah, sampean ini kan termasuk dari 2003, Cak, masuk. Kemudian 2008 keluar menikah, ibaratnya. Sampai sekarang saldo 3 sudah kan. Nah, tentu kan ada. Dan sampean ini juga selain kenal dengan Bang Zaki, kenal dengan beberapa keluarga Al-Qadiri, salah satunya Ratu Fik, pernah sempat nyopir beliau, dan juga abi saya Kiai Jimal kita. Terus ada ndak, Cak, pengalaman kesan cerita indah sampean yang sampean rasakan sendiri, salah satunya yaitu dengan Bayi Muzaki, di antaranya yaitu apa, Cak, yang sampean rasakan sendiri salah satunya? Yang saya rasakan, yang saya sendiri merasakan waktu itu ada, Gus. Saya mulai kenal dengan Romo Yai. Waktu itu akhirnya saya masuk di Hadam, ngawulo di Kiai, sama diajak as'ad itu kan. Diajak as'ad, akhirnya saya pindah kamar saya, pindah ke sebelahnya masjid itu, atasnya kamarnya as'ad waktu itu. Pindah di sana. Terus diajak bersih-bersih sama saat di Pondok Putri, juga di belakang air. Jadi saya yang lama mulai itu sampai saya menikah, tetap aktivitas saya istilahnya bersih-bersih di Putrian terutama. Juga kalau Jumat Manis ya semua lapangan ini rumputnya dipotong kan gitu. Menghormat tamunya Syadul Qadir. Ya, sama Yai kan disuruh gitu. Bersih-bersih. Nah, terutama kalau kesehariannya ya bersih-bersih di Pondok Putri. Termasuk bersihkan saluran air, ya juga sampai mendapatkan istri pengurus sama ini. Barokahnya di Putri. Iya, barokahnya di Putri. Terus bagaimana, ya? Terus pernah waktu itu akhirnya karena saya punya SIM mengemudi, dan ada Ustadz Rifai itu beli mobil pertama kali waktu itu. Karena Pak Rifai kan tahu waktu saya awal mula masuk pondok kan tahu cerita saya, terus saya kalau punya SIM kan tahu. Jadi Kiai sama Pak Rifai tahu kalau saya punya SIM dan bisa mengemudi mobil. Akhirnya saya disuruh nyupiri sana waktu itu. Lah waktu pengajian, diajak pengajian pertama kali itu di Jumerto, Jember Utara sini, diajak nyupir, dompet saya jatuh waktu itu, Bos. Dompet saya jatuh, saya taunya sudah di pondok, Akhirnya besoknya saya matur ke Romo Yai waktu itu, matur setelah duhur, matur bahwa saya kehilangan dompet beserta isinya, uangnya mungkin sekitar 400 ribuan lah waktu itu. Setelah saya mengutarakan keluhan saya, Kiai itu diam sejenak sambil memejamkan mata gini lah, mungkin di terawang mungkin, memejamkan mata sebentar. Dawuhnya Yai itu gini, lek isi nih bang, lek duit jangan dipikirkan, kalau uangnya jangan dipikirkan, yang penting KTP sama SIM ini bisa ketemu. Nggih Yai gitu. Akhirnya
tunggu 5 hari. 5 hari dari sekarang, setelah maghrib nanti ada yang ngantarkan. Tapi jangan kepikiran sama uangnya, tapi nah, syaratnya kamu jangan kepikiran uangnya. Nah, daripada masih ngurusi KTP sama SIM, satu ya masih ruwet, kedua juga biaya juga. Ruwet dan repot. Jadi ikhlaskan wes uangnya. Yang penting SIM sama KTP kembali. Nah akhirnya saya lupakan itu sudah, saya lupakan. Setelah 5 hari, ya pas memang habis maghrib. Jadi ada yang ngantarkan ke rumah Pak Rifai itu waktu itu. Dompetnya, ya betul memang, ya tinggal KTP sama SIM. Katanya orangnya yang nemukan, saya enggak tahu uangnya ini. Karena pesennya Kiai kayak gitu. Oh enggak apa-apa sudah Pak, saya bilang gitu. Jadi saya enggak mempertanyakan uang, yang penting KTP sama SIM gitu. Itu masih enggak terlalu lama lah di pondok waktu itu Mas Yan. Terus akhirnya kemudian bagaimana? Kemudian kenapa setelah itu saya jadi sopirnya Ratovik? Karena di Ratovik istilahnya butuh supir, akhirnya saya dipinta lah ke Pak Rifai itu. Akhirnya nyopir di Ratovik. Setelah nyopir di Ratovik, tapi aktivitas bersih-bersih tetap saya di Putrian. Di Putrian, tetap nyopir di sana sekitar mungkin 1 tahun, mungkin kalau kurang lebihnya tidak sampai mungkin, tapi hampir lah, hampir 1 tahun. Setelah itu agak lama tidak nyopir, tetap bersih-bersih pas di dalamnya Umi jenengan sama abahnya, Nyai Ilmi sama Kiai Umar juga butuh sopir. Waktu itu mau pengajian 2 mobil, sopirnya cuma 1. Lah sama As'ad ini saya disuruh ke sana gitu. Akhirnya mulai itulah saya nyopir di Kiai Umar sampai saya menikah gitu. Sampai sekarang lah ibaratnya sampean kenal keluarga dalam, salah satunya itu Abi dan Ibunda saya. Ya, jadi nyopir yang agak lama ya di abinya jenengan. Cuman ya itu tetap aktivitas nyopir terus aktivitas bersih-bersih di Putrian tetap itu sampai keluar lah sampai saya belajar mobil kan termasuknya ke sampean yang ngajari walaupun sedikit-sedikit dulu. Mencuri-curi. Mencuri start lah ibaratnya. Masih CRV kan ingat dulu sampean. CRV apa itu? Abu-abu apa silver kalau? Abu-abu. Terus akhirnya pas mungkin diantaranya lagi ada yang sampean ibaratnya. Apalagi dengan sampean alhamdulillah sekarang dengan barokahnya Bang Zaki dan Abi Bunda serta keluarga dalam bisa menjadi JK Juragan Kates seperti ini. Tentunya kan ada ibaratnya sedikit selentingan yaitu yang ibaratnya yang sampai sampean sekarang itu tidak pernah terlupakan. Nasihat-nasihatnya itu apa? Nasihatnya guru kita. Kalau yang saya ingat waktu masih di pondok waktu itu gini. Sampai sekarang sampai terngiang-ngiang di memori. Yang masih terngiang-ngiang itu gini Gus. Daunnya Kiai itu waktu masih di pondok tapi enggak. Di Al-Qadiri ini tempatnya barokah juga tempatnya tola gitu. Jadi menurut pemahaman saya tergantung yang di pondok, anak yang di pondok itu mau bagaimana. Jadi dan itu saya rasakan ketika saya keluar Gus. Dulu memang saya masih kecil sudah terjun dunia dagang lah di pasar. Lah waktu di pondok pun kan juga iya ada aktivitas dagang juga kan saya di pondok selain daripada nyopir sama bersih-bersih lah karena setelah 2 tahun mungkin saya tidak minta kiriman ke orang tua. Tidak minta kiriman. Mau merepotkan lah ibaratnya. Enggak lah, sudah dikasih kadang-kadang gitu kan. Kalau pengajian kadang ada yang ngasih entah berapa lah. Kalau buat beli rokok kan cukup gitu. Ya karena kebutuhannya paling cuma makan sama rokok. Makan dikasih di pondok. Ya tinggal beli rokok aja gitu. Sama pulsa lah ibaratnya. Enggak, belum pegang HP kok. Oh iya. Masih culun lah ibaratnya. Culun.
Terus. Wah, nelponnya itu ke warnet waktu itu. Oh iya. Akhirnya Mas? Akhirnya karena ada aktivitas manakipan di pondok, terus ada yang jual air, waktu itu masih sedikit. Yang jual air itu koperasi, terus tokonya yang haji itu sama anak Umal dan Anas. Jadi 1, 2, 3, 4 ini cuma. Anas Jambi, Lampung. Iya, Anas Jambi. Jambi. Itu yang jual itu, jadi 4 tadi itu. Akhirnya saya ikut jual. Ikut jual. Lah manakipan Jumat Manis masih di timur, belum ke lapangan barat masih. Masih di timur. Lah dari sana kadang habis 7 dos, 10 dos, bisa buat beli rokok gitu. Cuman lama-lama manakipan tambah besar, jamaah tambah banyak, akhirnya saya itu habisnya penjualan itu bisa banyak. Bisa dagangnya sampean sudah mulai dari rumah sampai Kalkodiri sampai sekarang sampai sekarang sampai gitu. Juragan Kates ini. Dan saya juga dulu pernah nututi sampean biasanya jual naruh air di sini ini. Nggih. Nah, jadi itu habis banyak. Nah, itu termasuk nantinya itu sebagian dari karena saya itu ngajak teman-teman santri juga kan. Yang ikut bersih-bersih gitu. Saya ajak minta bantuan lah, suruh jualan di beberapa titik. Akhirnya kasarnya dapat penghasilan. Nah, penghasilan sebagian saya buat bayar sekolah waktu itu, yang sebagian lagi saya buat kadang beli alat kayak arit gitu, buat bersih-bersih. Nah, sebagian buat beli rokok, di rokok bareng gitu. Cuman ada sebagian yang saya anggaplah saya minta itu buat biaya sekolah saya itu waktu itu. Tidak mau merepotkan dan membebani orang tua. Iya. Dan selama mondok sampai nikah saya tidak pulang kok. Jadi mungkin salah satunya di antaranya nasihatnya Bang Zaki yang sampai ingat itu ya di antaranya. Oke. Jadi saya menyikapi itu besarnya barokah, apa yang dikerjakan di sini waktu di pondok apa aja aktivitasnya. Lah mungkin di luar itu bisa menjadi besar gitu maksudnya. Nah, setelah beberapa tahun di pondok, di tahun 2008 saya punya keinginan untuk menikah dapat orang Jember. Jadi di hati saya waktu itu pingin dapat anak Jember gitu. Ya ternyata ya sungguhan dapat orang Jember juga. Dan waktu itu di akhir bulan puasa, hampir malam takbiran kurang 1 hari, dawuhnya Kiai itu gini, santri-santri sing ndak boleh tak dongakno lulus, amin gitu. Waktu manakipan itu Mas, manakipan Riyadhah Ramadan gitu. Jadi saya juga agak bingung waktu itu, ini lulus bagaimana, pikiran saya gitu. Lulusnya itu dari lulus apa kan bingung kok. Cuman karena Yai itu dawuh gitu, tuhan lulus gitu. Akhirnya saya punya keinginan, saya kan pengen menikah, pengen keluarga. Akhirnya pengen yang itu, yang tidak pulang itu. Mungkin ini yang lulus gitu, menurut saya. Akhirnya saya minta ke Kiai Umar waktu itu, minta salah satu santri putri gitu. Pas sama Kiai Umar diizini gitu, akhirnya keesokan harinya ditanyai saya, ditimbali sama Kiai Umar, ini anaknya mau ndak waktu itu. Nggih, monggo ditangletaken gitu. Nah, ditanyakan itu mau, pas akhirnya ditanyai lagi saya, lah ini anaknya mau, nanti yang minta ke orang tuanya bapakmu sendiri apa pasrah ke saya gitu, dawuhnya Kiai Umar waktu itu. Akhirnya saya disuruh telepon
telepon saya ke warnet. Telepon di warnet, kata bapak saya, pasrah ke Kiai, Kiai Umar. Nah akhirnya setelah beberapa hari ada lagi yang minta istri saya waktu itu, Ustadz Maskur, minta lewat Pak Usman. Datang ke Kiai Umar waktu itu, datang ke Kiai Umar. Pas daunnya Nyai, uminya jenengan Nyai Elmi, tanya ke istri saya, calon istri saya waktu itu, ditanyai, kamu pilih mana? Kamu ini ada yang minta lagi, cuman kan kemarin kan sudah iya ke Bambang gitu. Kamu pilih mana? Tapi kalau menurut saya, katanya Nyai Elmi waktu itu, mending Bambang. Nanti saya cocok ke Bambang gitu, katanya Nyai Elmi. Akhirnya jadilah sampai diminta waktu itu. Habis sebelum pengajian mampir ke rumah minta. Lah akhirnya sampai saya menikah di tahun 2008. Saya menikah, juga dihadiri keluarga pondok waktu itu. Iring-iringan ada kalau tidak salah 23 mobil waktu itu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Pas setelah saya menikah, Gus, dapat beberapa minggu, tidak sampai 3 minggu waktu itu, 2 minggu lebih, mertua saya kan pingin main besan. Nah, pingin main besan ke Malang, ke rumah saya disuruh matur ke Kiai, suruh izin, minta doa lah, mau main besan ke Malang. Sama Kiai tidak boleh waktu itu. Pokok bagaimanapun juga jangan sekarang gitu. Waktu itu saya hari apa ya, pokok kurang lebih 5 hari sebelum hari rencananya, waktu itu hari Rabu. Hari Rabu mertua saya mau ke Malang rencananya. Nah sebelum hari itu saya matur ke Kiai, sama Kiai itu tidak boleh, bagaimanapun juga jangan, ditunda saja kapan-kapan, jangan hari Rabu. Ya bingung saya waktu itu, saya sama Rahadi kalau tidak salah. Akhirnya ditunda lah, karena tidak boleh sama Kiai, ditunda. Lah setelah datang hari Rabu itu kan pulang, dapat kurang lebih 4 apa 5 hari itu pulang, ternyata mertua saya yang laki-laki itu meninggal. Lah meninggal dapat 3 hari Kiai takziah ke rumah saya, ke rumah mertua waktu itu. Takziah, saya juga ikut manggi Kiai waktu itu. Lah mertua perempuan dikasih uang, nggak tahu, nggak ngitung Kiai, ngambil dari saku itu wes nggak ngitung, tebel lah ini, campur 150 20 dikasihkan. Setelah itu agak lama mertua perempuan ini ke belakang. Saya tidak matur apa-apa waktu itu, nggak, cuman memang kondisi hati saya itu bingung waktu itu, gelisah, baru menikah di daerahnya orang, anggap merantau lah. Saya tidak punya kenalan, juga tidak punya uang, tidak punya modal, tapi sudah punya istri, kan bingung Gus. Punya istri, tidak punya uang, tidak punya kenalan, bingung di daerah orang. Pikiran saya, kalau saya di Malang saya kan banyak teman, kalau di sini siapa saya gitu. Akhirnya ingat ke paman saya, adiknya bapak saya kan jualan nasi di Malaysia. Jadi di Malaysia itu bukan ikut orang, anggap kayak depot gitu lah, jualan di sana. Kamu kalau pingin ikut saya, kabari sudah gitu. Jadi sempat saya sama istri sudah sempat pingin ke Malaysia, dari bingungnya di Jember waktu itu, bingung mau ngapain, apa yang dikerjakan, bingung. Tapi saya tidak matur ke Kiai waktu itu di rumah itu. Pas tiba-tiba Kiai itu bilang, kamu tidak usah kemana-mana. Wah, kaget saya Gus. Oh, saya tidak matur, tidak mengutarakan isi hati. Kamu tidak usah kemana-mana.
ndak usah bingung. Rezekimu itu di sini ada. Jadi kamu ndak usah bingung kemana, wes ndak usah wes. Jadi tetap di sini, kamu usaha aja di sini. Entah kamu usaha apa, tapi kamu di sini aja. Ndak usah kemana-mana. Akhirnya agak tenang saya, hati itu agak tenang. Ya, tapi apa yang mau dikerjakan masih belum ketemu. Karena ya ndak mungkin lah dikatakan istilahnya Kiai itu dawuh sekarang pas besok langsung anu kan. Juga enggak kayak gitu juga kan, jadi masih proses juga. Cuman ya alhamdulillah ternyata sekarang bisa sampai kayak gini gitu. Dan ketika saya kadang-kadang itu bingung, ada kesulitan, kadang-kadang itu ya mimpi kiai gitu Bos. Kadang-kadang ya enggak sering, enggak tiap istilahnya punya masalah kiai datang ya enggak, cuman saya masih agak sering mimpi lah gitu. Jadi dibantu kadang sama kiai ketika saya ada kesulitan dalam mimpi itu dibantu gitu. Kadang-kadang yang tahun ini aja 2021 saya mimpi kiai itu. Mimpi disuruh jalan ke Madura itu. Suruh jalan ke Madura, pas dalam perjalanan saya itu ada orang yang mau niat jahat. Cuman alhamdulillah bisa teratasi lah. Cuma ya itu ingat kiai, waktu dalam mimpi itu ingat kiai. Sampai akhirnya terus jalan terus di akhir Pulau Madura, Bangkalan lah menurut pemikiran saya waktu itu mimpi itu di Bangkalan mungkin. Itu pas ada kiai, ketemu kiai, saya di jalan itu pas ketemu kiai juga banyak, ada imam manakib, ada jamaah manakib waktu itu. Ada kiai, saya ditimbali, pas kepala saya itu begini ya, terus noleh gitu. Nah cuman saya juga bingung, istilahnya setelah bangun itu bingung, saya disuruh apa gitu, kok pas ke Madura. Pas dalam mimpi itu seolah-olah 1 tahun perjalanannya, seolah-olah gitu. Cuman maknanya itu saya juga tidak tahu. Cuman yang ada dalam mimpi itu ketika saya kesulitan dibantu sama kiai gitu. Terus inilah kita yang terakhir ya, yang terakhir pesan-pesan Cak Bambang untuk para imam manakib, jamaah manakib, wabil khusus kepada alumni Al-Qadiri dan santri Al-Qadiri. Harapan Cak Bambang ke depan bagaimana? Untuk pesan-pesan nggih nuwun sewu Gus ya. Kalau untuk imam manakib nggih cangkolan Gus saya Gus. Belum berani saya. Belum berani. Kalau untuk istilahnya lah teman seangkatan saya, nah mungkin pesan-pesan saya selalu ingatlah pada guru, istilahnya guru yang selalu mendoakan, ya kita juga katakan juga mendoakan guru, ya kirim Fatihah dan mengamini doanya beliau gitu. Jadi kalau pingin kabul hajat, nah menurut saya di situ. Jadi kiai mendoakan, kita mengamini gitu. Tapi kalau kita cuek ya mana kan tidak dapat Gus gitu. Nah, menurut saya gitu. Jangan lupa dukung channel Arufa Official dengan like, comment, share, and subscribe. Pemaparan beliau itu yang sangat super luar biasa, bahwa besarnya barokah itu tergantung apa yang kita kerjakan di pondok. Jadi ketika Anda semakin berkhidmat di pondok, semakin mengabdi kepada guru, bahkan bukan hanya guru, ke madrasah, lembaga yang ada di pondok, dan juga kepada putra-putrinya atau cucu-cucunya, nah nanti itu akan dituai sendiri dengan sampean semua yang pernah mengabdi di pondok pesantren Al-Qadiri terutama, dan juga di pondok manapun itu. Nah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.